Teknik aman, bekerja di ketinggian. Outline. Konsep dasar kerja di ketinggian. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Teknik aman bekerja di ketinggian. Prosedur darurat dan integrasi SMS. Tujuan: memberikan pemahaman mengenai bahaya, risiko, dan kontrol saat bekerja di ketinggian. Menjelaskan peran safety management, sistem dalam pengendalian kerja di ketinggian, membekali peserta dengan teknik aman, prosedur, serta penggunaan alat pelindung diri dan alat pelindung jatuh, fall protection. Mendorong penerapan budaya kerja aman sesuai standar K3. 1. Konsep dasar kerja di ketinggian. 1,1 definisi dan kriteria kerja di ketinggian. 1,2 statistik kecelakaan kerja di ketinggian. 1,3 bahaya utama kerja di ketinggian. 1,1 definisi dan kriteria kerja di ketinggian. Permenaker menyebutkan bahwa kerja di ketinggian adalah pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian lebih dari atau sama dengan 1,8 meter dari permukaan di bawahnya dan berpotensi menimbulkan kecelakaan, jatuh. OSHA, Occupational Safety and Health Administration, menetapkan batas kerja di ketinggian pada lebih dari atau sama dengan 1,2 meter. Construction, atau lebih dari atau sama dengan 1,8 meter general industry dari permukaan. OHSAS atau ISO 45001 menekankan integrasi bahaya kerja di ketinggian dalam sistem manajemen K3, termasuk penilaian risiko, perencanaan, implementasi kontrol, serta pemantauan. Intinya, setiap pekerjaan di atas permukaan tanah yang berisiko jatuh dan menimbulkan cedera masuk dalam kategori kerja di ketinggian. 1,2 statistik kecelakaan kerja di ketinggian. Secara global, jatuh dari ketinggian menjadi penyebab kematian nomor 1 di sektor konstruksi. Data ILO dan OSHA menunjukkan lebih dari 30-40% fatalitas kerja terkait dengan jatuh dari ketinggian. Di Indonesia, kecelakaan jatuh dari ketinggian masih sering terjadi pada proyek konstruksi, perawatan gedung, dan pekerjaan industri, dengan korban mayoritas pekerja lapangan. Statistik ini menunjukkan bahwa bahaya jatuh dari ketinggian adalah critical hazard yang wajib dikelola melalui SMS. 1,3 bahaya utama kerja di ketinggian. Jatuh bebas. Risiko paling fatal jika pekerja tidak menggunakan fall protection system bisa menyebabkan cedera serius hingga kematian. Jatuh benda, alat, material, atau peralatan yang terjatuh dapat melukai pekerja di bawahnya. Kelelahan, pekerjaan fisik di ketinggian, meningkatkan risiko hilang keseimbangan, dan konsentrasi menurun. Cuaca, angin kencang, hujan, atau permukaan licin, menambah potensi kecelakaan. Bahaya-bahaya ini harus diidentifikasi sejak perencanaan pekerjaan. 2. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko kerja di ketinggian. 2,1 Pemetaan area kerja di ketinggian. 2,2 Metode penilaian risiko JSA atau RA. 2,3 Faktor teknis. 2,4 Faktor manusia. 2,1 Pemetaan area kerja di ketinggian. Scaffolding perancah. Risiko jatuh karena pemasangan tidak sesuai standar, papan tidak terkunci, atau beban berlebih, tangga ladder, risiko tergelincir, tangga bergeser, atau sudut pemasangan tidak tepat, atap, permukaan licin, rapuh, atau tidak ada titik anchor untuk fall arrest system, tower, tiang listrik, telekomunikasi, risiko jatuh dari ketinggian ekstrim, kelelahan saat memanjat, gondola, platform gantung,
Risiko tali baja putus, sistem rem tidak berfungsi, atau pekerja tidak menggunakan harness. Pemetaan membantu perusahaan mengetahui area berbahaya yang memerlukan kontrol khusus. 2,2 Metode penilaian risiko JSA atau Raw Job Safety Analysis JSA memecah pekerjaan menjadi tahapan, lalu menganalisis potensi bahaya di tiap langkah. Risk Assessment R menilai likelihood kemungkinan dan severity keparahan suatu bahaya, menghasilkan level risiko tinggi, sedang, rendah, dokumentasi dan update berkala. ARA wajib diperbarui jika ada perubahan kondisi kerja, peralatan, atau lingkungan. Metode ini menjadi dasar dalam menentukan langkah pengendalian sesuai hierarki risiko. 2,3 Faktor teknis. Struktur kerja, stabilitas scaffolding, kekuatan atap, atau tiang yang dipanjat. Peralatan, kondisi tangga, harness, lanyard, lifeline, gondola, dan alat lain harus layak pakai. Lingkungan kerja, angin kencang, hujan, permukaan licin, dan penerangan yang kurang. Faktor teknis adalah yang paling sering menjadi penyebab langsung kecelakaan jika tidak dikendalikan. 2,4 Faktor manusia. Kelelahan fisik, menurunkan konsentrasi, mengurangi keseimbangan, dan meningkatkan risiko salah langkah. Kurangnya kompetensi. Pekerja tidak memahami cara menggunakan APD atau memasang peralatan dengan benar. Perilaku tidak aman. Tidak menggunakan harness, membawa beban berlebih saat naik. Bercanda di ketinggian, kedisiplinan dan budaya K3. Pekerja yang tidak mematuhi SOP, atau supervisor yang kurang melakukan pengawasan. Faktor manusia menjadi akar penyebab yang harus diatasi lewat pelatihan, pengawasan, dan budaya keselamatan. 3. Teknik aman bekerja di ketinggian. 3,1 Prinsip 3P. 3,2 Sistem akses dan penopang kerja. 3,3 Teknik penggunaan Fall Protection System. 3,1 Prinsip 3P. Planning perencanaan. Setiap pekerjaan di ketinggian harus direncanakan dengan risk assessment, pemilihan metode kerja, dan prosedur darurat. Provision penyediaan, menyediakan peralatan yang sesuai standar scaffolding, tangga, gondola, full body harness, lifeline, prosedur-prosedur, menetapkan SOP kerja di ketinggian, izin kerja work permit, serta tata cara penggunaan APD dan alat pelindung jatuh. Tanpa 3P, pekerjaan di ketinggian berpotensi dilakukan asal-asalin dan tidak terkendali. 3,2 Sistem akses dan penopang kerja, tangga ladder. Sudut pemasangan 75 derajat. Bagian bawah stabil, hanya untuk akses singkat, bukan untuk bekerja lama. Scaffolding perancah harus memenuhi standar SNI atau OSHA, lengkap dengan guardrail, toe board, dan akses tangga internal. Beban harus sesuai kapasitas perancah. Platform kerja, gunakan mobile elevating work platform MEWP, atau gondola untuk pekerjaan tinggi yang berulang. Pemilihan sistem akses disesuaikan dengan durasi dan jenis pekerjaan. 3,3 Teknik penggunaan Fall Protection System. Full body harness wajib digunakan pada ketinggian lebih dari atau sama dengan 1,8 meter. Tali harus terhubung ke anchor point, lanyard, dan shock absorber, mengurangi hentakan saat terjadi jatuh bebas. Anchor point harus mampu menahan beban minimal 5.000 pounds, 22 kN. Lifeline vertical, horizontal, memberikan jalur aman bergerak di area kerja. Pre-use inspection. Cek tali harness, casper, hook, dan lanyard sebelum digunakan. Jangan gunakan jika ada kerusakan, aus, atau cacat. Fall Protection System adalah last line of defense, hanya efektif jika digunakan benar.
4. Prosedur darurat dan integrasi SMS dalam kerja di ketinggian. 4,1 Prosedur penyelamatan darurat Rescue Plan. 4,2 Pertolongan pertama pada korban jatuh. 4.3 Integrasi pengendalian kerja di ketinggian dalam SMS. 4,1 Prosedur penyelamatan darurat Rescue Plan. Setiap pekerjaan di ketinggian wajib memiliki rencana penyelamatan sebelum mulai bekerja. Rescue Plan mencakup identifikasi potensi kondisi darurat, jatuh, terjebak di harness, gondola macet, metode evakuasi, sistem tali, peralatan rescue kit atau MEWP, personel terlatih yang ditunjuk khusus sebagai tim penyelamat. Tanpa rescue plan, korban jatuh bisa menderita cedera serius akibat suspension trauma saat tergantung di harness. 4,2 Pertolongan. Pertama, pada korban jatuh, segera hubungi tim medis atau P3K di lokasi. Pastikan lokasi aman sebelum mengevakuasi korban. Jika korban tergantung di harness, lakukan evakuasi secepat mungkin 10-15 menit. Pindahkan ke posisi berbaring atau duduk perlahan untuk mencegah reflow syndrome. Berikan CPR atau bantuan pernapasan jika korban tidak sadar atau tidak bernapas. Pertolongan pertama yang cepat dan tepat dapat menyelamatkan nyawa korban. 4,3 Integrasi pengendalian kerja di ketinggian dalam SMS. Kebijakan policy, manajemen wajib menetapkan komitmen K3 yang mencakup pengendalian kerja di ketinggian, perencanaan, dan risk assessment. Bahaya kerja di ketinggian masuk dalam daftar risiko perusahaan dan dimitigasi melalui program kerja, pelatihan, dan kompetensi. Pekerja yang terlibat wajib mengikuti pelatihan kerja aman di ketinggian, misalnya sertifikasi scaffolding, gondola, rope access. Work permit sistem pekerjaan di ketinggian hanya boleh dilakukan dengan izin kerja resmi yang mencakup RA2RUA, APD, dan rescue plan, audit dan monitoring pemeriksaan rutin scaffolding, harness, lifeline, serta evaluasi kepatuhan pekerja di lapangan. Integrasi ini memastikan bahwa aspek kerja di ketinggian dikelola secara sistematis, bukan sekadar aturan teknis. Terima kasih.